Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai perawatan sistem rangkaian kelistrikan untuk melanjutkan materi setelah kita membahas secara detail kemarin tentang materi baterai. Mengapa ini penting? Karena ini adalah komponen-komponen yang nantinya akan kita bahas dalam sistem-sistem yang ada pada kelistrikan kendaraan ringan. Seperti sistem penerangan, ada sistem wiper washer, ada sistem starter, nantinya ada sistem pengisian, sistem pengapian, sistem AC, dan sistem-sistem lainnya. Semuanya akan membahas mengenai rangkaian kelistrikan. Sehingga penting bagi kita untuk memahami komponen-komponen yang mendukung daripada rangkaian kelistrikan tersebut. Baik, kita akan mulai dari komponen yang pertama. Yang pertama adalah kita akan membahas dulu mengenai sistem pengaman rangkaian. Apa sih fungsi dari sistem pengaman rangkaian? Tentunya banyak sekali kejadian-kejadian yang sering kita lihat, baik pada berita maupun pada kejadian-kejadian di media sosial, tentang adanya kendaraan yang terbakar dengan penyebab akibat adanya hubungan singkat atau sering kita sebut dengan short circuit pada rangkaian kelistrikan dari suatu sistem kendaraan tersebut. Ya, tentunya hal ini adalah diakibatkan adanya komponen-komponen pengaman kelistrikan yang tidak standar. Contoh, menggunakan fuse yang tidak standar, kemudian menggunakan kabel yang tidak standar, penambahan beban pada rangkaian tertentu dengan tidak memperhatikan faktor keamanan dan standarisasi. Tentu ini akan mengakibatkan adanya kerusakan, bahkan adanya short circuit pada rangkaian yang akhirnya akan membahayakan daripada kondisi kendaraan tersebut. Kondisi paling ringan adalah biasanya sikring putus. Kemudian pada kondisi paling parah ketika misal sikring menggunakan yang tidak standar, kemudian beban kelistrikan yang mengalir melebihi kapasitas namun sikring tersebut tidak bisa untuk memutuskan diri adalah tentunya terjadinya lelehan pada kabel. Jika kabel itu berdekatan dengan bagian-bagian pada kendaraan yang mudah terbakar, contoh pada panel-panel yang terbuat dari plastik, kemudian panel-panel kabel yang mudah terbakar, kemudian ada panel-panel selang, apalagi jika berdekatan dengan selang bahan bakar, tentunya ini sangat berbahaya sekali. Sehingga ini menjadi sangat penting bagi seorang mekanik untuk memahami tentang pengaman rangkaian ya, atau apa saja komponen yang digunakan dalam pengaman rangkaian kendaraan, rangkaian kelistrikan tentunya di sini, sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kita bahas komponen yang pertama. Di sini ada fuse ya, atau sering dikenal dengan nama sekring ya. Di mana fuse atau sekring ini adalah komponen pengaman yang digunakan untuk mencegah kerusakan akibat kelebihan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Dengan cara apa fuse itu mengamankan rangkaian? Tentunya biasanya dengan memutuskan ya pada bagian filamennya, jika itu adalah sikring tipe tabung seperti ini, atau yang sering disebut dengan tipe cartridge ya. Dia akan memutuskan bagian tengahnya. Kalau tipe blade, dia juga akan memutuskan pada bagian tengahnya. Jika memang terjadi kelebihan arus. Untuk jenisnya sendiri yang paling banyak digunakan pada kendaraan adalah tipe cartridge dengan menggunakan kaca transparan, kemudian ujungnya menggunakan dua logam yang terhubung oleh satu filamen yang ada di tengah. Untuk tipe tabung ini kapasitas bisa kalian lihat pada logam yang ada pada ujung-ujung daripada fuse ini ya. Tertulis 5, 10, 15, itu semuanya tertera pada ujung-ujung daripada sikring ini. Kemudian tipe yang dewasa ini banyak digunakan adalah tipe blade ya.
Tipe blade ini mempunyai ciri khusus, yaitu dia mempunyai warna pada bagian body fuse-nya. Tentunya warna ini menunjukkan daripada kapasitas fuse itu sendiri. Contoh, ada fuse dengan warna coklat ya. Coklat ini menunjukkan kapasitas 7,5 ampere. Kemudian ada warna bening atau tidak berwarna. Ini menunjukkan kapasitas 25 ampere. Kemudian ada warna biru dengan kapasitas 15 ampere, warna merah 10 ampere, kemudian warna hijau 30 ampere, kemudian ada warna kuning dengan kapasitas 20 ampere. Ya. Kemudian untuk kendaraan saat ini, pengembangan daripada fuse blade ini bermacam-macam. Bahkan sekarang sudah ada fuse blade yang kecil ya, atau fuse blade mini, biasanya disebutnya untuk kendaraan-kendaraan yang keluaran sekarang. Kemudian komponen selanjutnya ini adalah fusible link. Ya, fusible link ini sama dengan fuse untuk mengamankan rangkaian. Hanya saja perbedaannya adalah fusible link ini untuk mencegah arus yang lebih besar dibanding dengan fuse. Sehingga biasanya untuk fusible link ini dipasang berdekatan dengan baterai ya, atau komponen pengaman yang terpasang persis setelah baterai. Ini contoh-contoh beberapa fusible link. Pada fuse box atau relay block atau junction block ya. Ini beberapa komponen fusible link. Kalau yang berwarna seperti ini adalah tipe cartridge ya. Fusible link tipe cartridge. Ini yang paling banyak digunakan sekarang. Walaupun ada juga fusible link yang tipe link ya, yang seperti ini. Tapi yang paling banyak kita jumpai adalah yang tipe cartridge. Ya. Cirinya adalah dia mempunyai warna sama seperti fuse blade. Kemudian untuk fusible link tipe cartridge, warna juga menunjukkan kapasitas. Contoh di sini ada fusible link warna pink, itu kapasitas 30 ampere, ada warna hijau 40 ampere dan seterusnya ya. Dan paling kecil adalah kapasitas 30 ampere. Kalau tadi pada fuse itu ada 7,5, bahkan beberapa tipe ada yang ditemukan 5 ampere ya. Kalau untuk fusible link itu paling kecil 30 ampere sampai dengan 100 ampere, berwarna biru. Sama seperti fuse, untuk fusible link juga mengamankannya dengan cara memutuskan diri pada bagian tengahnya ini. Ya. Ketika ada arus yang melebihi kapasitas dia, maka secara otomatis bagian tengah ini akan putus, sehingga arus listrik dari baterai tidak bisa mengalir ke rangkaian. Sehingga seperti fuse, kemudian ada kabel, saklar, kemudian ada beban, semuanya bisa diamankan dengan mencegah apa? Arus yang besar melewati komponen-komponen tersebut dengan cara fusible link itu memutuskan dirinya sendiri. Kemudian komponen berikutnya ada namanya circuit breaker. Ini udah jarang ya ditemukan. Pada beberapa kendaraan masih menggunakan, tetapi tidak semua kendaraan itu mempunyai circuit breaker ya. Biasanya cukup dihandle dengan fuse dan fusible link. Ini sama untuk mengamankan rangkaian kelistrikan ya. Ini untuk rangkaian yang dialiri arus besar yang terlalu lama. Paling familiar itu biasanya digunakan pada power window ya. Beberapa sistem power window pada mobil-mobil yang pernah saya temui itu Starlet, kemudian pada Corolla, pada Corona itu masih menggunakan circuit breaker. Ada tipe manual reset yang bisa di reset secara manual pada lubang tengah ini dengan cara kita memasukkan jarum, kemudian nanti akan menekan bagian di metal sehingga bisa terhubung kembali ya. Juga ada yang tipe automatic reset, ini bisa mereset sendiri. Kalau ini harus di reset secara manual. Ini ketika dia sebelum beroperasi ya masih dialiri listrik, kemudian jika nanti ada arus berlebihan di metal ini akan panas, kemudian dia akan melepaskan diri sehingga kontak di sini open. Kerjanya seperti itu untuk circuit breaker. Kemudian ada kabel kelistrikan. Di sini ada beberapa tipe kabel yang ada pada kendaraan. Ada kabel bertegangan rendah ya. Ini paling familiar, kabel-kabel yang paling banyak pada kendaraan ya. Bahkan jumlahnya banyak sekali.
kabel-kabel bertekanan rendah digunakan pada sistem penerangan. Tentu banyak sekali di sistem penerangan, ada sistem pengapian, ada sistem wiper washer, ya hampir semua sistem menggunakan kabel bertegangan rendah. Yang bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Tentu ini sudah sangat familiar sekali. Ada insulation sebagai isolatornya, sebagai pelindungnya, kemudian ada elemen kabel ya, elemen kawat. Yang kedua ada tipe shielded ya, atau tipe berpelindung. Ini digunakan pada audio biasanya nih. Yang seperti ini ya. Ada bagian tengahnya, ada bagian outer conductornya, ada insulating material untuk pembatas antara inner dengan outernya sehingga tidak short circuit. Kemudian ada sheet untuk pelindung daripada bagian luarnya. Ini paling banyak ya digunakan pada sistem audio. Kemudian ada kabel atau kawat bertegangan tinggi nih ya, high tension cord. High tension cord ini biasanya ditemukan pada sistem pengapian. Untuk kabel-kabel busi, kemudian dari ignition coil konvensional, ini dia menggunakan high tension cord atau kawat-kawat bertegangan tinggi seperti ini bentuknya ya. Ya, ini kabel busi contohnya. Kemudian ada part-part pelindung wiring ya, ada corrugated, ini untuk pelindung kabel. Kemudian ada clamp atau kabel tis atau insulok. Ya, kemudian ada protektor di dalamnya, ini yang biasanya di dalam daripada dashboard ya, untuk pelindung dashboard ya. Oke, itu untuk kabel dan pelindung kabel ya, ada kabel bertegangan rendah, kemudian ada kabel berpelindung, ada kabel tegangan tinggi, ada pelindung kabel ya atau pelindung wiring. Kemudian berikutnya ada relay, fungsinya untuk fungsi on off saklar dengan arus kecil sirkuit listrik yang membutuhkan arus besar ya. Jadi dengan arus yang kecil yang melewati saklar nantinya akan muncul arus besar untuk dialirkan ke beban ya, sehingga beban dapat bekerja dengan maksimal. Kalau lampunya lebih terang, kalau klaksonnya lebih keras, kalau motornya bisa berputar lebih cepat ya. Arus kecil ini dia akan melewati saklar sehingga saklarnya nanti tidak cepat leleh, tidak cepat terbakar. Salah satu kelebihan ketika kita menggunakan relay adalah switch atau saklarnya itu akan lebih awet ya dibanding tanpa menggunakan relay. Sehingga relay ini difungsikan sebagai switch untuk mematikan arus besar dengan pemicu arus kecil. Tipe relay yang paling banyak kita temui ada normally open, ada normally close. Ini berdasarkan sistem pengoperasiannya. Kalau berdasarkan jumlah kakinya ada 3 kaki, ada 4 kaki, ada relay 5 kaki ya. Ini contoh yang paling familiar ini ya untuk kendaraan-kendaraan relay 4 kaki normally open ya kalau ini. Relay 4 kaki normally open untuk gambar atau simbolnya seperti ini. Ini untuk normally open atau NO. Di sini ada kumparan kaki 1 dan kaki 2. Kalau pada relay yang tipe seperti ini ya, merek Bosch atau Hella itu ada terminal 85, ada terminal 86. Kemudian di saklar relaynya ini ada terminal 30 dan 87. Ini untuk relay normally open ya. Ketika kumparan belum menjadi magnet, belum dialiri listrik, maka kondisi saklar relaynya akan terbuka. Ketika ini menjadi magnet, baru dia akan menutup. Ya, kalau normally close, ketika belum menjadi magnet dia tertutup, setelah menjadi magnet justru dia terbuka atau open. Banyak sekali komponen atau sirkuit kelistrikan pada kendaraan yang menggunakan relay. Ada relay headlamp, relay klakson, ada relay magnetic clutch, ada relay radiator fan, ada relay blower, relay EV, ada relay fuel pump ya. Jadi banyak sekali ya relay-relay yang terpasang pada kendaraan atau sistem kelistrikan kendaraan.
Kemudian ada switch ya, di mana fungsi switch ini jelas untuk meng-on off atau mengalirkan dan memutus arus listrik ke dalam sistem ya, untuk menghidupkan maupun mematikan sistem-sistem kelistrikan pada kendaraan. Contoh ya, lampu-lampu, klakson AC, power window, ada switch door lock, wiper, washer, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa jenis switch yang ada pada kendaraan. Yang pertama adalah switch yang langsung dioperasikan dengan tangan ya. Jadi ini bisa dioperasikan oleh driver maupun passenger ya, penumpang. Ada switch rotary. Ini contoh penggunaannya pada kunci kontak. Kemudian ada switch tekan pada klakson, pada hazard. Kemudian ada switch gergaji. Ini contohnya pada power window ya, atau door lock model lama juga menggunakan switch gergaji. Kemudian ada switch tuas. Ini contoh pada switch tanda belok. Kemudian ada switch pengoperasian wiper speed dari low, high, intermittent. Dia menggunakan switch tuas. Kemudian ada switch yang bekerja karena perubahan temperatur atau arus listrik ya. Yang pertama ada switch pendeteksi temperatur. Ini biasanya thermoswitch digunakan pada kipas pendingin radiator ya. Switchnya dia menggunakan thermoswitch. Kemudian ada switch deteksi arus. Ini tentunya contohnya circuit breaker ya. Ini contoh switch deteksi arus listrik. Kemudian ada switch yang dioperasikan oleh perubahan permukaan fluida. Contohnya ini pada permukaan minyak rem ya. Permukaan fluida minyak rem itu menggunakan red switch yang ketika minyak rem pada posisi mark dia mati, kemudian pada posisi min dia menyala. Ini contoh-contoh ya pada switch yang dipakai di kendaraan. Ada switch rotary, ini kunci kontak, kemudian switch tekan, ini hazard, kemudian ada switch gergaji, ini pada door lock contohnya, power window juga gergaji ya. Ada beberapa tipe yang menggunakan switch gergaji. Kemudian ada switch tuas, ini contohnya pada kalau ini berarti untuk lampu tanda belok kanan dan kiri. Kalau ini untuk speed motor wiper ya, dari low, high, intermittent, on, off ya. Kemudian ada switch. Nah, ini thermoswitch ini contohnya. Thermoswitch yang deteksi oleh perubahan temperatur. Ini adalah circuit breaker yang dioperasikan oleh deteksi perubahan arus listrik. Kemudian ini adalah yang dioperasikan oleh perubahan permukaan fluida ya. Ini contohnya pada level indikator minyak rem ya. Kalau ini adalah gambar daripada relay ya, kerja relay. Baik, saya rasa itu saja untuk switch. Kemudian berikutnya ada beban ya, atau load. Di sini beban adalah semua komponen yang menggunakan daya listrik agar dapat dioperasikan pada sistem kelistrikan. Sehingga beban itu bisa berupa lampu, bisa berupa, ini contoh lampu ya, headlamp, kemudian lampu double filament pada lampu tel dan lampu rem. Ada blower AC, ini juga adalah beban. Kemudian motor power window, motor washer, motor wiper. Kemudian ada klakson, ini juga disebut sebagai beban ya, termasuk juga audio, video itu juga beban. Intinya beban itu adalah semua komponen yang harus dioperasikan menggunakan listrik pada kendaraan ringan. Itu disebut sebagai beban listrik. Jadi bukan hanya lampu, tetapi semua komponen yang memerlukan arus listrik pada kendaraan itu disebut sebagai beban ya pada sirkuit listrik. Baik, itu saja untuk penjelasan kita pada materi kali ini. Untuk tugas berikutnya akan saya sematkan di Classroom untuk nantinya kalian bisa melakukan observasi tentang rangkaian daripada pengaman sirkuit listrik. Ya, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.